Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Kamis 4 Mei 2023, Pekan Paskah yang keempat. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, siapa yang punya pengalaman waktu masih kecil, anak-anak, terjadi perkelahian, perseteruan ketika anak yang seusia kita mungkin menyebut nama orang tua kita atau mengejek orang tua kita. Maka ada kemarahan yang luar biasa yang terjadi di sana, ya, bahkan perkelahian, ya, akhirnya tidak cakapan dan seterusnya. Atau hal yang lebih positif barangkali, ya, kita juga akan sangat bangga ketika mendapati bagaimana orang tua kita mendapat pujian, ya, mendapat hormat atas sebuah tindakan ataupun hal tertentu yang bisa digapainya, yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat bagi banyak orang. Logika yang sama mungkin bisa kita gunakan untuk memahami sabda Tuhan hari ini dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan oleh Yesus sendiri, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Kata-kata Yesus ini mengisyaratkan bagi kita bagaimana Allah mengutus putranya Yesus Kristus. Kemudian Yesus mengutus para rasul. Dan kemudian para rasul mewariskannya dalam diri para uskup, para imam, diakon atau kaum tertahbis yang kemudian terwariskan juga kepada para pengurus gereja, pengurus lingkungan, atau orang-orang yang dipilih, ditetapkan, diangkat oleh gereja untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Maka pertalian ini sering kita sebut dengan hierarki, bahwa apa yang telah disampaikan dari atas itu kita terima sama untuk sampai tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita memahami dengan baik makna dari sabda Tuhan ini, bahwa pada akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bahwa mereka yang telah dipilih oleh Tuhan melalui gerejanya untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatannya bagi dunia ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Sering terjadi bentrokan untuk menerimanya adalah karena pribadi-pribadi atau orang-orang tertentu itu kita kenal dalam kehidupan seharian kita. Dan itu sering mengaburkan makna panggilan, makna perutusan itu. Kita lebih tertutup hanya melihat bahwa dia kita kenal bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi bagaimanapun mereka yang sudah diserahi tugas ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia melalui gereja, mereka harus kita hargai, mereka harus kita terima, karena melalui mereka lah kita bisa menerima Yesus sendiri. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saya mau mengajak kita bersama seluruh umat beriman untuk lebih menempatkan pada porsinya, baik itu dari kalangan yang tertahbis maupun dari kalangan umat, bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk membantu dan membawa kita kepada keselamatan. Dan tentu saja bagi kita yang terpanggil untuk itu, mari kita lebih bertanggung jawab atas hal itu, agar memang umat beriman, orang banyak, semakin terbantu dan semakin sanggup untuk sampai kepada maksud Allah, penyelamatan Allah. Semoga Tuhan memberkati mereka yang telah dipilih untuk perutusan ini, dan semoga umat juga semakin terbantu untuk memahami dan juga membantu hidup kita untuk sampai mengalami keselamatan Allah. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.